Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu, ikhwan wal akhwat, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat-nikmatnya yang mengharuskan kita untuk selalu bersyukur dengan banyak beramal saleh dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya, memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli baitnya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa menjalankan ajarannya hingga hari kiamat. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada panitia, wabil khusus takmir, dan juga teman-teman saudara-saudara yang hadir di sini yang telah mengundang saya untuk datang ke sini guna mengisi acara kajian ba'da subuh ini. Selamat datang di majelis ilmu Bapak Ibu. Semoga amalan kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pula kita bisa salat subuh berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal fajr fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia berada dalam penjagaan dan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini tema kita tentang Muslim kok tahun baruan begitu. Kalau nggak salah saya dikasih tema seperti itu. Memang hari-hari ini banyak orang-orang kita di negeri kita Indonesia, bahkan di dunia, lagi menanti detik-detik daripada tahun baru Masehi. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim atau muslimah dalam memandang tahun baru atau perayaan tahun baru Masehi ini? Tapi sebelumnya kita memberikan muqaddimah, Bapak Ibu. Kita ini bersyukur sebagai seorang muslim dan muslimah, sebagai orang-orang yang beragama Islam.
Kenapa? Karena agama Islam ini adalah agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya agama yang diterima oleh Allah. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi oleh Allah adalah Islam. Selain Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agama Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan telah aku sempurnakan agama untuk kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ayat ini turun ketika Rasulullah SAW di padang Arafah lagi haji. Jadi ayat ini menunjukkan sudah sempurna agama ini. Tidak perlu dikurangi, tidak perlu ditambah lagi. Apa yang ada pada zaman Rasulullah, zaman inilah juga harus kita yakini, kita amalkan. Dan kita harus bangga dengan agama Islam ini. Karena sifatnya sudah sempurna, tidak perlu lagi ditambah-tambahi atau mengambil sesuatu dari agama yang lain, baik itu dari sisi ibadah, akidah, budaya, adat istiadat. Ya, karena sudah sempurna agama Islam ini. Tapi sangat disayangkan sebagian umat Islam barangkali kurang ilmunya atau terpengaruh dengan tipu daya musuh-musuh Islam, terpengaruh dengan setan yang mencoba untuk menambah-nambahi ya dalam agama Islam ini. Seperti perayaan tahun baru Masehi ini. Mereka mencoba untuk mengadopsi dari selain agama Islam, kemudian dimasukkan ke dalam agama Islam. Nah, tentu ini sangat disayangkan. Tetapi Rasulullah SAW memang pernah mengingatkan kita sebagai umatnya. Nabi sudah memprediksi bahwasanya ada banyak dari kalangan umatnya Nabi Muhammad SAW, terdapat sebagian umat Islam itu akan mengikuti ya ajaran-ajaran, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, perayaan-perayaan yang bukan dari Islam, terutama dari kalangan Yahudi dan Nasara. Sebagaimana dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu juhra dhabbi la dakhaltumuh." Betul-betul kalian akan mengikuti ajaran-ajaran orang-orang sebelum kalian, sampai mereka masuk lubang biawak pun kalian memasukinya. Ya, kemudian para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasul?" "Al-Yahud wa Nasara." Siapa mereka itu yang diikuti oleh yang kamu sebutkan tadi ya Rasulullah, dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Para sahabat bertanya agak heran, apakah yang diikuti adalah orang Yahudi, orang Nasara? Maka Rasulullah mengatakan, "Faman idzan illa haula." Siapa lagi kalau enggak mereka? Ini al-Yahud wan Nasara. Betul-betul umat Islam ini akan mengikuti sepak terjang sistem ya atau kebiasaan-kebiasaan, perayaan-perayaan ya orang Yahudi, orang Nasara, sampai di sebutkan Nabi, shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, akan mengikuti mereka itu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ya, ini menunjukkan begitu kuat ya umat Islam ini mengikuti sebagian umat Islam mengikuti ajaran mereka. Nah, ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan kita lihat hadirin sekalian, ternyata benarlah fakta yang ada seperti yang disabdakan oleh Rasulullah,
banyak dari barat sana, negeri-negeri yang mayoritas non-muslim, misalnya membuat model rambut misalnya, diikuti oleh umat Islam. Ya, banyak yang mengikuti, terutama anak-anak muda. Misalnya mereka laki-lakinya memakai anting-anting di telinganya, diikuti sama umat Islam. Ya, mereka misalnya membuat model-model baju, diikuti oleh umat Islam. Nah, ini perbuatan lata ini ya sudah merebak di masyarakat Islam. Latah untuk mengikuti budaya-budaya mereka. Ada hal-hal yang memang kita boleh mengikuti asal tidak dilarang sama agama Islam. Tapi kalau perayaan, apalagi yang berbau akidah, ibadah, baju itu kan sudah diatur dalam agama Islam. Tapi Rasulullah SAW, hadirin sekalian, menyuruh agar umat Islam ini jangan mengikuti mereka. Kita harus bangga dengan agama Islam ini. Bahkan Rasulullah SAW melarang kita ini mengikuti mereka. Selalu Rasul menyelisih mereka. Misalnya Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, dulu kalau ada wanita lagi datang bulan haid, orang-orang Yahudi, orang Nasara itu menghinakan wanita itu. Jadi ditaruh di luar rumah. Pokoknya tidak boleh makan bersama mereka. Ya, tidak boleh bergaul dengan mereka, taruh di luar rumah. Mereka membuat tempat khusus bagi wanita yang datang bulan. Tapi disuruh menyelisih oleh Rasulullah. Selisih itu mereka, itu tidak bagus. Tidak ada masalah wanita datang bulan untuk berkumpul makan bersama dengan kita. Sampai kemudian orang-orang Yahudi, orang Nasara mengatakan, Muhammad ini tidak ada suatu perbuatan kita kecuali dia selalu ingin menyelisih kita. Nah, itu Rasulullah begitu bangga dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita ini, hadirin sekalian. Ya, jangan sampai kita sebaliknya. Ya, bahwa kita ini adalah agama yang kita peluk ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah sempurna. Jangan sampai kita mengikuti. Ya, seakan-akan agama Islam ini ada yang kurang. Sehingga perlu kita mengadopsi adat istiadat, perayaan-perayaan dari mereka. Ini tidak boleh. Bahkan Nabi mengancam umatnya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan juga riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dihukumi seperti kaum tersebut. Kalau ada umat Islam atau sebagian mereka mengikuti perangai istiadat agama lain, kaum yang lain selain kaum Islam, kaum muslimin, maka dihukumi seperti mereka langsung. Dihukumi seperti orang Yahudi atau dia menjadi Nasrani. Nah, ini kaidah, hadirin sekalian, penting sekali. Nabi menasihati kita. Ya, walaupun orang itu sholat, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu haji dan umrah, tapi dalam setiap harinya mengikuti ya gaya dan model orang Yahudi, orang Nasara. Ya, baik itu pakaian atau ciri khusus mereka, ciri keagamaan mereka diikuti. Maka sudah seperti mereka, seperti Yahudi dan Nasrani. Wa in shalla wa in zakka wa shoma wa hajj. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa, haji. Nah, ini sangat bahaya sekali. Ya, kita harus bangga dengan agama Islam ini. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah pernah mengatakan ketika dia datang ke Palestina, ya, di mana dia disambut oleh pemuka-pemuka Nasrani, para tokoh-tokoh ruhban dengan pakaian kebesaran mereka. Karena waktu itu Palestina ditaklukkan oleh umat Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maka mereka menunggu Umar bin Khattab ini datang, akan menyerahkan langsung kunci-kunci Baitul Maqdis kepada Umar bin Khattab sebagai pemimpin umat Islam saat itu. Umar datang dengan pembantunya, menaiki himar gantian. Ya, bajunya ada 14 tempelan.
jatuhnya Umar, padahal dia seorang khalifah. Disambut sama Abdurrahman bin Auf di pintu gerbang Palestina agar Umar ini mengganti bajunya dan merubah. Karena apa? Karena mereka tampil dengan baju-baju kebesaran mereka, dengan salibnya dan sebagainya. Maka Umar mengatakan, menasihati Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman bin Auf, kalau kamu mengatakan yang lain boleh aku tiru, ya tapi kamu bukan orang biasa. Seharusnya kamu paham tentang agama ini, bahwa kemuliaan itu bukan dari baju. Kemuliaan itu adalah ta'atullah wa ta'atur Rasul. Mentaati Allah dan mentaati apa? Rasul. Itu kemuliaan. Ya, al-izzah ta'atullah wa ta'atur Rasul. Kemudian Umar mengatakan perkataan yang ditulis oleh para ahli tarikh sampai sekarang, perkataan yang luar biasa sekali, memberikan motivasi kepada kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ketahuilah ya Abdurrahman bin Auf, kunna azalla qaumin. Dulu kita ini kaum yang sangat hina sekali. Hina kita ini, kita makan hal-hal yang haram, kita berbuat jahat, berbuat kriminal, memutuskan silaturahmi. Fa'azzanallahu bil Islam. Tapi kemudian kita ini dimuliakan dengan Islam. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam, kemudian kita menjadi mulia. Dulu kita bangsa Arab, bangsa apa? Ya, bangsa yang selalu naik khimar ke sana kemari, tidak dihargai, miskin, ya, orang yang suka berperang karena hal-hal yang sepele. Bangsa apa kita ini dulu sebelum Islam? Fa'azzanallahu bil Islam. Maka kita mulia sekarang ini, dihargai oleh bangsa-bangsa yang lain karena kita melaksanakan apa? Agama Islam. Famahma ibtaghaina khairal Islam fa'adzalana Allah. Kemudian setelah itu kita mengambil ajaran selain Islam, maka Allah akan rendahkan kita lagi. Ya, kita ini sudah mulia dengan Islam. Kalau kita ini mengubah Islam dengan yang lain, kita akan dihinakan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus bangga dengan Islam ini, dengan ajarannya. Memakai baju Islami kita harus bangga. Memakai jenggot bagi laki-laki kita harus bangga karena Rasul memerintahkan itu. Ya. Bahkan Rasul mengatakan selisih mereka tidak memakai jenggot untuk laki-laki. Pakailah, ya, tumbuhkanlah untuk membedakan antara Muslim dan bukan Muslim. Kecuali kalau memang tidak tumbuh, kan begitu. Sampai masalah seperti itu. Begitu juga baju-baju beda dengan mereka. Pada zaman Umar bin Khattab, orang non-Muslim itu dilindungi oleh Islam. Memang tidak ada agama yang melindungi agama-agama yang lain dalam naungan Islam kecuali agama Islam. Ya, tapi mereka diperlakukan membayar upeti, jizyah. Ya, tapi untuk kepentingan mereka, agar jamin keamanannya, dibela kalau ada masalah, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampok, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Inilah agama Islam, menghormati agama-agama yang lain. Tapi lihat agama-agama yang lain, kalau Islam minoritas dihabisi, dibasmi. Di Myanmar minoritas dihabisi, di Uighur sana, Xinjiang di Cina, umat Islam dihabisi, dipenjara massal, bahkan disiksa. Ya, mana HAM, hadirin sekalian? HAM itu hanya untuk agama Islam, untuk orang Islam diperlukan HAM. Tapi yang lain mereka tidak ada HAM. Ya. Ini menunjukkan apa? Agama Islamlah yang paling penuh dengan hikmah. Ya. Sedangkan agama-agama yang lain tidak melindungi. Di Eropa apalagi diskriminasi luar biasa terhadap umat Islam. Lihat kalau umat Islam berkuasa, ya, mereka aman, tentram, cuma diatur. Ya, sama Umar bin Khattab dibedakan bajunya antara Muslim dengan non-Muslim, dibedakan, ada tanda-tandanya. Dan mereka tidak boleh merayakan hari raya mereka, tidak boleh menampakkan hari raya mereka, harus disembunyikan. Itu pada zaman siapa pemerintahnya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Izzah, mulia umat Islam itu, hadirin sekalian. Zaman dulu mulia. Makanya Imam Malik rahimahullah mengingatkan kepada kita,
cara beragama yang baik supaya umat Islam dapat kejayaannya. Apa kata Imam Malik? La yasluhu amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan beres urusan umat Islam saat ini sampai mereka mengikuti orang-orang dulu yang dimana mereka mampu jaya. Siapa mereka? Rasulullah dan para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, 3 generasi yang terbaik, ya, yang mereka kemudian disebut dengan salaf. Kita harus mengikuti salaf mereka ini, maksudnya Rasulullah dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Kalau ingin beres, ikuti mereka dalam hal ibadah, dalam hal akidah, dalam hal politik, dalam hal budaya dan yang lainnya. Ikuti mereka, kita akan sukses, hadirin sekalian. Karena mereka sudah dikasih rekomendasi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai generasi yang terbaik. Ya, Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, khairul qurun qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi, generasiku. Ya, di situ ada para sahabat. Kemudian baru setelah itu para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Ikutilah jejak mereka. Pelajarilah sejarah mereka. Ya, person-person yang hidup waktu itu, 3 generasi yang terbaik. Kalau kita ingin apa? Sukses itu katanya Imam Malik. Hadirin sekalian. Begitu juga cara dakwah dan yang lainnya. Nah, kita kembali kepada tahun baru. Tahun baru Masehi. Sebetulnya pertama kali yang menentukan tanggal 1 Januari itu sebagai kalender Masehi, ada seorang kaisar namanya Kaisar Julius yang kemudian dijadikan sebagai bulan Juli. Nama bulan apa? Juli. Ya, dialah yang mencetuskan, ya, dengan dibantu oleh ahli astronomi dari Mesir, Iskandaria, menentukan tahun baru untuk Romawi itu 1 Januari. Dan disahkan waktu itu tahun 1852. Kemudian dibawa ke Roma, ya. Waktu itu penguasanya adalah Gregorius. Ya, dan disahkan juga sama dia. Gregorius ini raja Romawi yang ke-8 saat itu. Sampai kemudian diberlakukan bahwa tahun Romawi itu 1 Januari, dimulai 1 Januari. Ya, jadi bukan tahun Masehi, tapi tahun apa? Romawi. Kemudian disahkan oleh PBB. Ya, PBB Persatuan Bangsa-Bangsa. Kemudian juga Indonesia diundang. Ya, agar semua negeri-negeri memperlakukan kalender Romawi ini. Masehi, menurut mereka Masehi. Kenapa dikatakan Masehi? Ya, itu disandarkan kepada kelahiran Nabi Isa Al-Masih, sehingga Masihiyah begitu. Padahal tidak ada kaitannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, murni kalender Romawi. Akhirnya umat Islam, ya, dipaksa untuk mengakui kalender itu dan meninggalkan kalender Hijriyah. Padahal Bapak Ibu, umat Islam dari dulu itu memakai kalender Hijriyah. Ya, sebagaimana diberlakukan secara resmi oleh Umar bin Khattab saat itu. Tapi akibat penjajahan-penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang Barat, akhirnya umat Islam saat ini mereka hafalnya kalender Masehi atau kalender Romawi itu. Untuk kalender Islam, kalender Hijriyah, umat Islam justru tidak hafal, tidak dipakai. Tapi alhamdulillah sekarang ini banyak penerbit yang mencetak kalender Hijriyah. Maka kita harus beli itu. Dan anak-anak kita bagaimana supaya bisa hafal itu bulan-bulan Hijriyah. Dulu di Indonesia kerajaan-kerajaan Islam memakai kalender Hijriyah. Seperti kerajaan Islam Demak, kerajaan Islam di Sulawesi itu Goa, ya, kemudian Aceh Darussalam, itu memakai kalender-kalender Hijriyah. Tapi akibat penjajahan kemudian dihapus dulu kalender Hijriyah, diganti dengan kalender Masehi atau Romawi. Sehingga orang-orang sekarang hafalnya itu Januari, Februari itu. Itu sebetulnya sebagian besar nama-nama dewa-dewa dan nama kaisar mereka. Masa kita ridho
dengan mereka, hadirin sekalian. Mereka ini ahli kitab, awalnya begitu, dan ahli kitab ini banyak melanggar, banyak berbuat menyimpang, penyelewengan ada pada ahli kitab ini banyak sekali. Makanya dikafirkan sama Allah Subhanahu wa taala ahli kitab itu. Ahli kitab itu siapa? Al-Yahud wan Nasara. Tapi banyak menyimpang. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah, "Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir, bayangkan, dikafirkan sama Allah. Yang mengkafirkan ini Allah. Walaupun orang Yahudi, orang Nasara percaya kepada Allah, percaya kepada hari kiamat, tapi dikafirkan karena mereka menolak risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu rasul, nabi. Ya, kalau orang itu mengingkari satu nabi berarti mengingkari seluruh nabi. Kadzabat Samudul mursalin, telah mendustakan kaum Samud rasul-rasul mursalin, padahal yang diutus kepada kaum Samud satu nabi saja, Nabi Saleh. Tapi dituduh oleh Allah kaum Samud itu mendustakan seluruh para nabi. Allah mengirim 124.000 nabi, 313 rasul. Didustakan mendustakan satu nabi berarti mendustakan seluruh apa? Nabi. Ya. Orang Yahudi, orang Nasara mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal nabi-nabi mereka telah menyebutkan ya tentang hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam tadi dibaca surah As-Saff, ketika Nabi Isa berpidato di hadapan Bani Israel, "Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday." Sesungguhnya aku ini adalah Rasul Allah ya untuk kalian. Kemudian apa? Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad. Dan Nabi Isa memberikan kabar gembira kepada Bani Israel bahwa akan datang nabi di akhir zaman namanya Ahmad. Dalam kitab Injil dinamakan Ahmad. Ahmad Muhammad sama, terpuji. Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamad itu sama. Terpuji, dipuji. Di dalam kitab Taurat Ahid, kata Nabi, tertulis ya nama-nama itu, hadirin sekalian, tapi mengingkari. Mereka ketika datang Rasul, mereka mengingkar. Kita umat Islam menghargai, menghormati Nabi Isa alaihissalam. Luar biasa. Kita bahkan wajib untuk menghormati, ya, mempercayai Nabi Isa alaihissalam dan mempercayai kitab Injil, kitab Taurat. Tapi kitab-kitab itu tidak kita amalkan. Yang kita amalkan apa? Kitab Al-Quran. Kenapa? Karena kitab-kitab Injil wa Taurat khusus untuk Bani Israel. Khusus untuk Bani Israel. Nabi Isa khusus Bani Israel. Bahkan pernah ada seorang wanita dari Kan'an kesurupan datang ke Nabi Isa supaya diobati. Ya, Nabi Isa kan terkenal punya mujizat banyak waktu itu, sampai bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Orang di kuburan digali, kemudian disentuh sehingga hidup lagi. Orang yang cacat, punya penyakit, disentuh sama tangannya, sembuh. Makanya orang datang ke situ, termasuk perempuan, tapi dari Kan'an, bukan dari Bani Israel. Nabi Isa menolak, tidak mau mengobati, karena dia bukan dari Bani Israel. Dan dia berpesan kepada murid-muridnya, Hawariyun, agar apa? Agar membacakan Injil khusus kepada Bani Israel, bukan kepada bangsa yang lain. Kalau ada orang sekarang, orang Melayu, orang Indonesia percaya sama Injil, mengamalkan Injil, keliru. Selesai sudah Injil, dan khusus untuk Bani Israel, bukan untuk bangsa selainnya, tidak boleh. Mereka harus beriman kepada Al-Quran, karena Al-Quran apa? Untuk seluruhnya, risalah alamiah, universal, berlaku untuk bangsa Arab maupun Ajam selain Arab, bahkan kepada bangsa Jin sekalipun. Al-Quran. Ini yang harus kita apa? Pahami di sini. Kalau orang sekarang bawa Injil, makanya Nabi marah ketika ada sahabat yang bawa Injil atau membawa Taurat, marah Nabi. Ya, wallahi seandainya Musa hidup, dia akan mengikuti aku. Ya. Jadi hadirin sekalian, khusus untuk Bani apa? Israel. Nabi Isa menolak selain Bani Israel. Dan Nabi Isa akan turun di akhir zaman untuk membela agama Nabi Muhammad, agama Islam, dan berpihak kepada umat Islam.
wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Semua ahli kitab nanti ketika turun Nabi Isa alaihissalam harus masuk Islam dan harus mengakui Nabi Isa bukan anak Tuhan. Kalau tidak dia akan mati. Yang masuk Islam mati semuanya mereka. Dengan hembusannya Nabi Isa mereka mati. Atau dilihat saja Nabi Isa mereka mati. Mereka harus masuk Islam dan ahli kitab sebelum hari kiamat masuk Islam semuanya, suka atau tidak suka, terpaksa atau tidak terpaksa, harus masuk Islam. Kalau enggak mereka akan mati. Dan itu hadisnya jelas kan. Nabi Isa turun di akhir zaman bukan untuk membawa Injil, bukan untuk menyebarkan agama Nasara, tapi membela agama Islam. Bahkan Nabi Isa memberantas agama-agama yang lainnya selain Islam. Aliran selain Islam diberantas sama Nabi Isa dan menetapkan wa takunu da'wah wahidah. Dan dakwah satu hanya satu, mengajak Islam. Dan bahkan Nabi Isa menolak dikatakan anak Tuhan, bahwa dia adalah Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan apa? Rasulnya. Nah itulah hadirin sekalian. Nah kembali kepada kalender Islam ini, kalender Masehi, ini tidak ada kaitannya dengan Nabi Isa Al-Masih. Ini penipuan sebetulnya. Ya, nama ini sebetulnya Romawi lebih bagusnya begitu, kalender Romawi. Cuma mereka ini orang-orang Nasrani menamakan Al-Masihi. Ya, kelahiran Nabi Isa dimulai awal Masehi. Kemudian apa namanya itu sebelumnya disebut apa SM, sebelum Masehi. Setelah Masehi dan sebelum apa? Masehi. Mereka mengatakan begitu. Kemudian dirayakan. Dan dirayakan waktu itu adalah karena di dalam agama Nasara ini banyak sekali perpecahan. Sekarang ini ada 1.700 sekte. Ya, kemarin di Ubaya itu mereka ribut juga di antara mereka, ribut masalah gereja. Ya, banyak sekali. Tapi ingat, kalau mereka melawan Islam, mereka bersatu. Ya, millatul kufur wahidah kalau melawan Islam. Seluruh agama-agama selain Islam mereka bersatu kalau melawan apa? Islam. Tapi mereka juga berpecah belah. Hadirin sekalian. Nah, mereka itu pada 1 Januari mereka berkumpul semua sekte untuk bersatu. Dinamakan Gereja Persatuan itu. Tapi sama umat Islam kemudian diperingati. Ya, justru yang paling banyak memperingati umat Islam, bayangkan. Makanya sudah seharusnya kita ini berhenti, hadirin sekalian, tentang memperingati apa namanya perayaan tahun baru. Ya, mereka sebagai umat Islam ini menyangka bahwa itu perayaan biasa, bukan hari raya, bukan ibadah. Tidaklah demikian. Karena itu satu paket. 25 Januari dengan 25 Desember dengan 1 Januari itu satu paket. Kalau Kristen Katolik 25 Desember memperingati kelahiran Nabi Isa, Maulud ya, Natal ya. Natal sama dengan Maulud. Kemudian juga Protestan tanggal 1 Januari. Kalau Kristen Koptik di Mesir 2 minggu setelah 25 Desember. Tanggal 10 atau 12 Januari baru mereka memperingati apa? Kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka juga berbeda pendapat. Ya. Nah, kita umat Islam disuruh memperingati karena mereka punya jabatan-jabatan penting. Dulu di zaman Soeharto di rayu-rayu akhirnya Soeharto juga disuruh apa namanya memperingati dan mengucapkan Natal, sehingga ada acara Natal bersama itu. Ya, ada LB Murdani, Jenderal LB Murdani, ya, disuruh Soeharto meniup lilin. Ditiup lilin, bahkan sebelum meniup baca bismillah lagi. Bayangkan. Sehingga sampai sekarang pejabat-pejabat kita itu mengucapkan selamat Natal. Akhirnya waktu itu Hamka, sehari setelah itu Hamka waktu itu ulama besar Indonesia mengeluarkan fatwa. Waktu itu dia ketua MUI, bahwa memperingati Natal, mengucapkan tahun baru haram. Ya, meniup lilin haram, maka sumpah orang istana. Akhirnya dia didatangi ya oleh Menteri Agama. Menteri Agama memaksa dia saat itu. Saya mengundurkan diri atau kamu yang mengundurkan diri, wahai Hamka. Karena orang istana tidak suka dengan fatwa. Maka dia mengatakan saya mengundurkan diri dari ketua MUI. Mundur daripada mencabut apa? Fatwa. Nah itu ulama. Hadirin sekalian. Itu ulama Rabbani itu. Ya, bukan awalnya berfatwa haram kemudian sekarang apa? Boleh mengucapkan.
Nah inilah sudah bagus menjadi ulama, jangan jadi pejabat kan begitu. Jadi pejabat itu amanah. Makanya Abu Dzar ketika minta jabatan ditolak sama Nabi. Abu Dzar ini sahabat yang baik, minas sabiqin al-awwalin. Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu wa ardhah, pertama kali masuk Islam di Mekah. Ya, termasuk orang-orang pertama kali masuk Islam. Hidup dalam suka dan duka bersama Rasulullah, berjihad, ahli ibadah. Wajar ketika Rasul sudah jaya di Madinah, dia minta jabatan gubernur atau apa gitu. Tapi Nabi tahu siapa sahabat-sahabatnya, karakternya masing-masing. Nabi tahu itu. Siapa Abu Dzar? Ketika minta jabatan ditolak sama Nabi. Nabi mengatakan, ya Abu Dzar innaka da'if. Ya Abu Dzar, kamu ini lemah. Wa innaha amanah, dan jabatan ini amanah. Ya, wa innaha hizun wa nadama yaumil qiyamah illa man akhadha bihaqqiha. Dan ini jabatan ini akan membuat kamu sengsara hina di hari kiamat. Bukan menjadi senang. Bahagialah. Orang seperti kamu lemah. Kamu bukan mungkin seperti Abu Bakar atau Umar. Ya, kamu ini lemah ya Abu Dzar dalam hal ini, dalam jabatan. Kalau Umar, Abu Bakar nggak bisa disuap, istiqamah, kuat. Utsman bin Affan, ya, dan yang lainnya. Tapi kamu jangan ya Abu Dzar. Kamu seperti ini sudah bagus, ibadah. Kalau kamu masuk politik, habis kamu. Bahasa kita seperti itu. Bahkan hancur kamu. Kecuali orang yang betul-betul memegang amanah, kuat, prinsip. Ya, tapi tidak mudah. Banyak orang masya Allah ahli agama masuk politik sudah belewer habis itu. Ya, kepengaruh, ujung-ujungnya mondok, masuk penjara, korupsi. Ya, karena sekarang penjara juga dijadikan sebagai pesantren, diajarkan agama banyak. Ya, bagus itu, hadirin sekalian. Ya, diartikan mondok berarti. Ya, istilahnya apa namanya itu ya. Nah begitulah. Nah itulah yang terjadi di negeri kita. Tapi ini bukan merupakan hujjah. Tetap tidak boleh, hadirin sekalian, merayakan tahun baru tidak boleh. Karena ini satu paket. Karena ini agama. Menurut mereka ini agama. Mereka membuat macam-macam kegiatan luar biasa sekali. Nah tadi itu, tapi sayangnya justru yang paling banyak meramaikan umat Islam. Bayangkan. Ya, dengan motornya, dengan kembang apinya, tentunya banyak kemungkaran-kemungkaran pada tahun baru ini. Ya, termasuk ini adalah tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir dalam merayakan ya pesta porah dan yang lainnya. Di mana-mana itu mereka membuat apa namanya itu kembang api. Nah, bagi orang-orang Islam, karena tadi itu mungkin umat Islam lemah ya, lemah ekonomi sehingga mereka hina. Ya, lemah agamanya, kena tipu daya setan, ini nggak ada masalah, ini perayaan biasa dan sebagainya. Apalagi yang belum pernah lihat kembang api, waduh, kayak apa begitu. Di Australia namanya perayaan tahun baru luar biasa sekali. Setiap orang bawa homer satu dus, dan tidak boleh bawa mobil tidak boleh, ya, bawa sepeda motor tidak boleh, karena pulangnya pasti mabuk mereka itu. Laki perempuan. Dan di Harbour Bridge itu ada kalau sudah pas jam 12 ada kembang api. Wow, mahal sekali harganya. Bermacam-macam kembang api di atas-atas hotel semuanya itu. Kemungkaran luar biasa sekali. Zina di mana-mana saat itu. Mengerikan sekali. Saya waktu itu subuhan itu di jalan-jalan orang itu enggak kuat. Teler sudah. Sampai jam 9 siang, jam 12 siang, kadang masih di lampu merah, pada tidur semuanya. Mabuk mereka itu. Rusak sudah. Mengerikan sekali. Nah itulah hadirin sekalian, ini adalah hari raya orang kafir. Kok diperingati sama umat Islam? Makanya alhamdulillah sekarang ini banyak bupati, wali kota, bahkan gubernur ya muslim, itu melarang warganya untuk menyalakan petasan atau merayakan tahun baru, mengucapkan selamat tahun baru. Ya, mereka enggak selamat. Orang kafirin enggak selamat sampai mereka masuk Islam. Kita ucapkan selamat bagaimana? Ya, orang Nasara, orang Yahud enggak selamat mereka sampai mereka masuk Islam. Mereka dipastikan akan masuk neraka selamanya. Bahkan digelari oleh Allah apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini seburuk-buruk makhluk. Kalau sudah seburuk-buruk makhluk, hati-hati.
Jangan dijadikan sebagai penasehat, jangan dijadikan sebagai pemimpin. Ya, dan hati-hati mereka ini begitu. Karena mereka seburu-buru makhluk. Terus seburu-buru makhluk diberikan cintanya kepada orang seburu-buru makhluk ini. Jangan. Mereka tidak selamat sampai mereka masuk Islam. Ya. Nanti pada zaman Nabi Isa mereka akan mati kalau nggak masuk Islam. Mereka akan menyesal. Hadirin sekalian, hampir langit ini pecah, runtuh, dan juga gunung meletus, semua gunung meletus. Bumi begitu juga, hampir kiamat ketika mereka mengatakan Isa ibnullah, Isa anak Tuhan. Allah marah itu. Ya, tapi Allah paling sabar, kata Nabi. Sabar melihat hal ini, masih dikasih kesempatan. Hampir kiamat itu ketika mereka mengatakan Isa ibnullah, Isa adalah anak Tuhan. Bayangkan Tuhan punya anak. Mereka mengatakan Isa sekarang bersama bapaknya hidup di atas langit sana. Setelah disalib, setelah dibunuh. Padahal keyakinan kita Nabi Isa tidaklah dibunuh, tidaklah disalib. Nabi Isa diangkat oleh Allah di akhir zaman akan apa? Akan turun lagi dan akan mati di bumi sebagaimana yang lainnya mati. Nabi Isa sekarang hidup, dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhan wa jasada. Ruh dan apa? Jasad. Ya. Bukan seperti yang diklaim orang Yahudi, orang Nasrani, Nabi Isa disalib, dibunuh. Itu keyakinan mereka. Kita tidak. Hadirin sekalian, Nabi Isa hidup dan akan membela umat Islam nanti. Akan menghancurkan salib. Karena salib dibuat heboh sekarang. Dibuat lambang syiar mereka. Ya, mereka dulu pernah perang lawan umat Islam pakai baju salib. Tentaranya juga syiarnya salib, senjatanya salib, kalungnya salib. Mereka membangun salib di mana? Di atas gunung, di negeri-negeri mereka, di kota-kota besar. Nabi Isa turun akan menghancurkan salib. Tidak ada ajaran itu menyuruh menyembah salib Nabi Isa, tidak ada. Mereka paling banyak berbuat bid'ah dan khurafat. Di dalam kitab Injil diharamkan babi, ya, diharamkan khamr, tapi mereka minum khamr. Pendeta mereka minum khamr. Bayangkan. Ibadah-ibadah mereka, nyanyian musik, tidak ada ajaran dari Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada seperti itu. Hadirin sekalian, kitab Injil tidak ada. Ya, justru mereka ketika sudah melihat Nabi Isa dibunuh, padahal yang dibunuh bukan Nabi Isa, orang yang diserupakan Nabi Isa. Disalib itu orang itu. Dulu untuk menghinakan seseorang disalib. Kemudian dirantai itu, dikasih besi sampai darahnya itu habis dan mati. Dulu begitu. Untuk menghinakan seorang dibunuh secara perlahan-lahan. Mereka mengatakan Nabi Isa dibunuh. Kemudian Injil dirampas oleh mereka dan tidak dikeluarkan oleh orang Yahudi sampai 30 tahun, 60 tahun dikeluarkan dalam keadaan sudah dirubah, dikurangi. Muharraf sehingga banyak versi. Ada Injil Matius, ada Injil Lukas, ada Injil Markus, ada Injil Yohanes, macam-macam Injil. Tapi alhamdulillah Al-Qur'an otentik. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita harus bersyukur, hadirin sekalian. Jangan kita ikuti perayaan-perayaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah hijrahkan ke Madinah. Waktu itu dia melintasi orang-orang, kok banyak mereka mengadakan perayaan, makan-makan, menari anak-anak kecil, putri-putri gitu. Ditanya sama Nabi, perayaan apa yang kalian lakukan ini? Ya Rasulullah, dulu waktu jahiliyah kita sebelum Islam, kita setiap tahun merayakan ini. La, kata Nabi, qad abdalakumullah bihima ya khairan minhuma Idul Adha wa Idul Fitr. Sudah kalian tinggalkan itu semua, dihapus sama Nabi. Padahal mereka terbiasa setiap tahun itu. Sekarang berhenti sudah. Allah telah menggantikan ya hari raya kalian itu dengan yang terbaik, Idul Adha wa Idul Fitr. Bahkan ya orang sekarang merayakan tahun baru lebih heboh daripada merayakan Idul Adha, Idul Fitr. Lebih luar biasa sekali. Hadirin sekalian, nah ini karena kebodohan tadi itu, atau kena tipu daya setan, atau mereka yang suka tasyabbuh ini sering keluar negeri melihat mereka orang kafir. Oh, indah sekali. Ya, dibuat sesuatu yang mungkar indah. Kemudian begini, datang ke Indonesia. Ala barat-baratan begitu banyak. Makanya ke negeri kafir itu hati-hati. Ya, hendaklah mereka itu yang ke negeri kafir itu orang yang ngerti agama. Kalau enggak, berbahaya betul. Karena di sana semua halal.
Yang haram halal sana semuanya. Hadirin sekalian. Nah, itu yang terjadi pada tahun baru. Ya, makanya banyak hukuman-hukuman. Kita teringat bagaimana peristiwa Aceh itu. Mereka merayakan itu di pantai dan tahun baruan. Datanglah tsunami. 200.000 lebih mati dalam hitungan menit, hadirin sekalian. Ya, ini peringatan-peringatan. Masa kita enggak sadar, nunggu diratakan dulu bumi ini. Ya, haruslah sadar begitu. Ya, jangan meniru orang liberal. Orang liberal itu kan toleransi. Ya, toleransi. Enggak apa-apa mengucapkan selamat Natal tahun baru, toleransi. Jangan eksklusif, kita harus inklusif. Begitu orang-orang liberal itu. Orang-orang yang beraliran pluralisme mengatakan semua agama baik, semua agama sama. Ini berbahaya sekali. Ya, toleransi, harus toleransi. Babi mereka halal, kita haram. Kalau mereka makan babi, toleransi ikut makan babi begitu. Toleransi dalam masalah dunia saja. Kalau masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Ya, qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Supaya beda hadirin sekalian. Umat Islam ini kalau jadi pejabat juga harus ngerti supaya beda, sudah jelas-jelas lakum dinukum. Kalian sudah untuk agama kalian. Mau memperingati apa silakan kalian, tapi jangan maksa umat Islam. Jangan maksa umat Islam, sudah. Ya, kita umat Islam punya agama sendiri, akidah sendiri. Umat Islam enggak usah ikut-ikutan, enggak usah ikut lata. Karena ini termasuk tasyabbuh. Berbahaya tasyabbuh ini. Ya. Kemudian juga terjadi kemungkaran-kemungkaran tahun baru seperti kerusakan akidah, ya, tidak ada sikap barok lepas daripada orang kafir, tidak ada. Padahal kita ini harus barok terlepas dari mereka. Arti istiadat mereka. Kalau bisa beda semuanya sama orang kafir. Cara pakaiannya selisih, jangan ditiru. Ya. Di sana bajunya berganti, ditiru sama umat Islam. Di Asia ini yang paling suka meniru orang Jepang. Orang Jepang itu kalau lihat apa dari Eropa dirubah. Ya, mereka meniru sama. Di Eropa menyemir hijau, ditiru sama orang Jepang, rambutnya hijau. Ya, begitu. Jangan seperti itu. Nabi justru disuruh menyelisih. Kata Nabi, mereka itu kalau sudah tua muncul uban gak disemir, kalian selisih semir rambut kalian, semir rubah. Jangan terlihat putih, semir tapi jauhi warna hitam, sampai disuruh menyelisih. Ya, jangan sama seperti mereka. Hadirin sekalian. Nah, banyak sekali kemungkaran tahun baru, ya, seperti mereka semalam suntuk pesta, otomatis susah nanti bangun untuk sholat subuh. Ya, kemudian datang ke rumah sudah teler sudah. Jam 3, jam 4 ngantuk. Susah untuk bangun subuh. Ya. Makanya kalau begadang itu hadirin sekalian sampai sholat subuh selesai baru kemudian tidur. Kalau begadang jam 3 tidur. Kemudian bangun subuh susah. Tidur terus sampai zuhur. Enggak kuat, kayak mayit sudah. Ya, kalau di Arab itu begitu, kalau begadang dalam arti baik, ya, sama keluarga ke pantai, ke taman-taman. Kalau weekend begitu mereka itu sama keluarga sampai subuh. Ya, azan mereka masuk masjid. Setelah azan pulang, setelah sholat pulang sudah tidur. Makanya jangan telepon di Arab jam-jam sekian, jam 7 misalnya. Mereka sudah masih tidur mereka. Ya, enggak dilayani. Nah, begitulah konsekuensinya kalau mau begadang. Nah, orang-orang yang berpesta itu jam 3 mau tidur susah untuk bangun hadirin sekalian. Sehingga lewatlah sholat subuh. Orang yang meninggalkan sholat subuh terancam kena azab kubur sebelum azab jahannam. Hati-hati. Dan dia dituduh orang munafik. Dituduh orang apa? Munafik. Ya. Mengerikan orang yang tidak bangun di saat sholat subuh. Dikencingi oleh setan lagi. Dihinakan. Kerusakan-kerusakan akhlak, belum lagi campur baur laki perempuan di malam tahun baru. Yang jelas ini adalah kemungkaran, hadirin sekalian. Jangan sampai pemuda muslim, terutama anak-anak muda ini ikut-ikutan. Ya, hendaklah ganti kegiatan apa. Walaupun ada yang mengatakan tidak harus kegiatan.
Yang penting di rumah lah. Tapi kalau misalnya khawatir anak-anak muda itu keluar, ya kumpulkan aja buat acara apa gitu. Ya, walaupun tidak harus setiap tahun seperti itu. Tapi minimal untuk menghindarkan dan dibacakan apa begitu, dan kalau bisa menyelisih ucapan-ucapan mereka, agar mereka tahu sejarahnya, kerusakannya tahun baru itu bagaimana, akan membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, hukuman-hukuman sering terjadi untuk sebagian umat Islam. Jadi memang kita ini alhamdulillah Bapak Ibu, hukuman pada umat Nabi Muhammad itu tidak semuanya kena doanya Nabi. Nabi pernah berdoa, ya Allah jangan engkau azab umatku secara keseluruhan ketika mereka berbuat maksiat. Makanya ada azab sebagian-sebagian, yang lainnya mengambil pelajaran, begitu. Jangan asal melihat saja, oh ini fenomena alam. Lah, bukan fenomena alam itu. Laut itu tentara Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan ketika ada tsunami tidak berfungsi semuanya itu, sirene tidak bunyi. Ya, alat-alat itu rusak semuanya. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menghalangi, hadirin sekalian? Tiba-tiba begitu, dalam hitungan detik mati banyak. Ya. Nah, ini pelajaran besar bagi kita semuanya. Jangan sampai kita mengikuti perayaan-perayaan tahun baru, karena ini termasuk tasyabbuh bil kufar. Ya, yaitu menyerupai orang-orang kafir. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini tidak tasyabbuh, maka kita disuruh banyak belajar tentang agama kita ini dan cari teman orang-orang yang baik, ya. Dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk-bentuk tasawuf tadi itu mengikuti Natalan bersama atau perayaan tahun baru. Bahkan Umar bin Khattab mengancam, jangan kalian berada di daerah mereka di saat mereka merayakan acara-acara itu. Umar mengatakan begitu, bin Khattab, jangan kamu berada di daerah di mana ketika mereka melaksanakan acara-acara itu, tahun baru atau kelahiran Yesus, karena kemarahan Allah lagi turun kepada mereka. Kalau kita berada di situ, bisa jadi kita termasuk yang habis, hadirin sekalian, karena Allah lagi marah gitu loh. Ya, karena ini peringatan Al-Masih Isa ibnu Maryam. Ya, padahal Nabi Isa itu sebetulnya lahir di musim panas. Ya, sebagaimana Maryam kan waktu itu ketika lagi susah sakit, ya, datang malaikat Jibril dan mengatakan, wahai Maryam, jika kamu lapar, dorong itu tangkai kurma itu, maka akan jatuh kurma-kurma yang matang, rotoban janiyah. Ya, ini menunjukkan bahwa kurma matang di negeri Arab itu, Bapak Ibu, kalau ada angin samum, angin yang panas sekali, sekitar 45 derajat sampai 50 derajat atau 60 derajat, baru kurma itu matang. Kalau enggak ada awan panas seperti itu, enggak matang. Kayak di Pasuruan itu, kebun kurma kuning atau hijau, tumbuh cuma tidak matang seperti di Arab, karena kurang panas, ya, suhunya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Isa itu lahir di musim panas, bukan di musim dingin, sehingga ada Santa Claus dan yang lainnya itu. Nah, itu yang terjadi. Ya, jadi kita jangan salah paham tentang masalah ini. Dan Nabi Isa itu adalah manusia, bukan anak Tuhan. Memang waktu itu luar biasa sekali. Nabi Isa ini kan termasuk ayat min ayatillah. Jadi dia itu termasuk mukjizat, lahir tanpa ayah. Ya, lahir tanpa ayah dari seorang ibu namanya Maryam. Ya, Maryam adalah ahli ibadah, seorang wanita abidah, siddiqah, qanitah, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Maryam, innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah memilih kamu dan mensucikan kamu
dan memilih kamu atas segala wanita yang ada di alam ini. Walaupun dia masih muda, dia ahli ibadah. Ibadah kerjaannya, ibadah sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, kamulur rijal wa lam yaktamil mar'ah. Berapa banyak laki-laki sempurna tapi tidak banyak wanita. Illa arba'ah, kecuali 4. Rasul menyebutkan Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam, wa Asya binti Muzahim. Asya binti Muzahim imra'atu Fir'aun, istrinya apa? Fir'aun. Kemudian yang ketiga Khadijah binti Khuwailid, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Fatimah binti Muhammad. Fatimah apa namanya? Putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul menambahkan yang kelima Aisyah, wa Aisyah binti Siddiq, wa fadlu Aisyah ala sa'ir nisa ka fadli sarid ala sa'ir ta'am. Dan keutamaan Aisyah dari sekalian wanita yang ada seperti makanan sarid atas segala makanan. Makanan sarid itu makanan yang dimakan oleh orang Arab khusus pada waktu pernikahan atau undangan orang kaya, makanan sarid. Mereka makan sarid. Sarid itu gandum yang dihaluskan, dibuat bubur, kemudian dicampur daging kambing. Ya, kalau bahasa sekarang bubur gandum. Ini menurut mereka makanan istimewa. Rasul memberikan permisalan Aisyah itu seperti apa? Sarid atas segala makanan. Ya, inilah wanita sempurna, termasuk adalah Maryam binti Imran. Dikasih mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Zakaria memasuki mihrabnya, ya, tempatnya Maryam, waktu itu diasuh oleh Zakaria. Zakaria ini ulama Bani Israel sekaligus nabi dan rasul. Ya, diasuh oleh Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqah. Ya, setiap Zakaria masuk ke ruangan Maryam mendapatkan rezeki, mendapatkan makanan buah-buahan, faqihah. Buah-buahan di musim dingin ada di musim panas. Buah-buahan di musim panas ada di musim apa? Dingin. Kaget ini Zakaria. Ya Maryam, anna laki hadza? Dari mana ini ya Maryam? Qalat huwa min 'indillah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah yang berikan. Jadi Bapak Ibu, orang yang ahli ibadah itu dijaga sama Allah, dikasih rezeki sama Allah SWT. Makanya ibadah itu penting, amal saleh itu penting. Ya. Orang yang beriman dan beramal saleh, mereka disebut oleh Allah khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka lah sebaik-baik apa? Makhluk. Lain dengan orang Yahudi, orang Nasara. Syarrul bariyah. Karena sebaik-baik makhluk, apa kata Allah? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada dzalika liman khasya rabbah. Ya. Yaitu balasan mereka di situ, Tuhan mereka jannatu 'adn. Kenapa dinamakan Aden? Karena Jannatu Aden, surga Aden itu surga yang luar biasa, indah sekali. Dan orang yang sudah masuk surga Aden tidak mau keluar lagi. Disuruh pindah tidak mau. Disuruh datang lagi ke rumah dulunya di mana manuan tidak mau. Ya. Surga Aden di mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Orang penghuni kita misal masuk surga Aden, insya Allah itu di atas dan di bawahnya ada sungai-sungai. Dan sungai-sungai itu di sana ada 4 macam. Ada sungai dari laban, dari susu, ada sungai dari khamr, ada sungai dari asal, madu, ada sungai dari air. Dan sungai di surga beda dengan sungai di dunia. Sungai di dunia itu ada apa namanya? Pembatasnya, kiri kanan, tanggul. Dunia di surga tidak ada. Melebar begitu. Dan tidak ada namanya kedalaman sekian seperti kondak parit enggak. Seperti di jalan begitu sungai. Luar biasa, istimewa, hadirin sekalian. Ya, bukan seperti sungai di dunia di sini takut tenggelam, takut ini. Ya, kalau anak-anak main tenggelam, lah di sana tidak ada. Sungai kata Ibnu Qayyim dalam riwayat yang sahih itu seperti di jalan begitu. Ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala dan mereka kekal di dalamnya. Ya, itulah orang yang beriman dan beramal saleh, bukan beriman saja tapi juga beramal saleh. Ya. Maka lebih baik kita gunakan untuk ibadah di malam-malam hari itu, bukan untuk merayakan tahun baru. Karena ibadah malam ibadah yang luar biasa sekali.
Makanya Nabi SAW ketika tidur dibangunkan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddaththir, sama wahai orang yang berselimut, man yang berselimut, Muhammad. Qum, bangun ya Muhammad. Jangan tidur terus. Jangan tidur melulu, bangun di waktu malam. Ya, qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam untuk salat, walaupun sedikit, nisfahu, setengahnya, ya, au apa namanya? Nisfahu, au zid alaihi, atau tambah lagi, atau kurangi lagi, enggak apa-apa. Yang penting bangun salat malam. Ya, jangan untuk foya-foya seperti orang kafir. Ya, beribadahlah kepada Allah. Barang siapa yang punya kesulitan, ya, penyakit, bangunlah di waktu malam. Insyaallah diselesaikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, daripada kita menggunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah, meniup trompet. Ini adalah kebiasaan Yahudi. Ya, kembang api, kebiasaan orang Majus dan mubazir. Hadirin, mubazir. Belikan anak kita yang lain, jangan biasakan apa? Trompet. Ya. Dan ini sudah fatwa para ulama. Ya, dunia dari dulu hingga sekarang ini, jangan kita mengikuti mereka sebelum datang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan jangan hadiri perayaan-perayaan mereka. Dan terbiasakan supaya beda sudah. Lakum dinukum waliyadin. Kalau mereka mengucapkan selamat Idul Fitri, tidak harus kita mengucapkan selamat Natal atau Tahun Baru. Ya, kita buat bahasa-bahasa yang lain lah. Tapi jangan sampai selamat, karena mereka belum selamat. Ya, sampai mereka masuk Islam, diancam dengan neraka. Kalau ngasih salam, ucapkan waalaikum. Enggak usah pakai salam. Kata Nabi begitu. Waalaikumsalam untuk umat Islam. Atau assalamu ala man ittaba'al huda. Nabi mengucapkan salam begitu. Ketika enggak ada orang Islam, Nabi mengucapkan assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk saja. Yang enggak mengikuti petunjuk enggak selamat. Ya, jadi jangan ucapkan selamat. Kalau mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa, memang kelahiran Nabi Isa, waktu Nabi Isa lahir dia mengucapkan apa? Wassalamu alayya wa ala wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Ya, keselamatan atasku, keselamatan di mana aku lahir, keselamatan di mana aku mati, dan keselamatan di mana aku dibangkitkan. Memang Nabi Isa diselamatkan oleh Allah SWT. Bahkan Nabi mengatakan tidak ada bayi ketika lahir pasti, yani kecuali apa? Disentuh atau dipukul oleh setan sehingga menjerit. Kecuali Nabi Isa dan ibunya diselamatkan dari pengaruh setan. Tapi yang mengatakan Nabi Isa itu bukan selain Nabi Isa, keselamatan atas kelahiran Nabi Isa. Katakanlah mengucapkan selamat tahun baru, selamat apa namanya kelahiran. Ya, tapi Nabi tidak pernah mengajarkan selamat ulang tahun atau begitu, tidak pernah. Tapi ini adalah dosa biasa. Kalaupun dosa-dosa biasa, tidak sampai kufur. Tidak sampai apa? Kufur. Tapi kalau diyakini, ada keyakinan bahwa mereka selamat, orang Yahudi, orang Nasrani selamat, ahli kitab selamat, la. Ya, mereka tidak selamat. Kalau mengucapkan selamat berarti kufur. Ini tidak boleh, hadirin sekalian. Karena mereka belum selamat. Sampai mereka masuk apa? Islam. Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, la yasma' walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bihi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa min ashabin nar. Demi jiwaku yang ada di tangannya, tidak ada seorang pun mendengar namaku, mendengar nama Muhammad Rasulullah, ya, Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati. Ketika mati belum beriman denganku, dipastikan dia termasuk penghuni neraka selamanya. Jadi harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Bapak Ibu, sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Ya, kita nasihati anak-anak kita jangan sampai mengikuti acara-acara mereka, walaupun mereka umat Islam juga ikut serta sebagian mereka, tapi kita nggak usah ikut-ikutan. Ya, khawatir nanti ada kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana katanya para ulama, Umar Khattab dan yang lainnya, jangan kamu masuk di dalamnya.
di area mereka memperingati itu karena marah Allah lagi turun kepada apa? Mereka. Kalau enggak turun azab, dimatikan hatinya. Dan tidak ada azab yang paling kuat kecuali ketika orang itu hatinya mati. Kalau orang itu hatinya mati, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Enggak tahu yang baik, enggak tahu yang munkar. Ya. Keras hatinya. Susah untuk khusyuk, susah untuk ibadah, susah untuk amal saleh. Ya, karena apa? Karena mendustakan Allah dan Rasul, enggak percaya sama Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Orang yang a'ta, suka memberi, berderma, wattaqa, dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna. Husna bisa surga, bisa jaza pahala yang Allah janjikan kepada orang yang beriman. Wa saddaqa kalam Allah wa kalam rasulih, membenarkan Allah dan membenarkan apa? Rasulnya. Fason yassiruhu lil yusra, maka kami akan berikan kemudahan, mudah untuk amal saleh, mudah untuk ibadah, salat, walaupun capek, karena dia orang bertakwa, karena dia orang suka memberi, karena dia percaya kepada Allah dan Rasulnya, itu akan dimudahkan. Ya, tapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra. Sedangkan orang yang bakhil dan orang yang merasa cukup, nggak butuh Allah, nggak butuh pahala, nggak butuh hari akhir, sombong dan mendustakan Allah dan Rasulnya, mendustakan surga, mendustakan pertemuan hari kiamat, maka kami akan buat dia susah di dunia maupun di akhirat. Hadirin sekalian, beramal pun susah, beribadah pun susah, sholat malas, tapi kalau untuk maksiat cepat. Ya, itulah bahayanya. Hadirin sekalian, akan dikasih kesusahan sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan sama Allah dalam taat kepadanya dan menjauhi maksiat. Demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan segini bermanfaat. Ya, kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Kalau enggak ada ya kita tutup. Ya. Ya. Begadang sampai pagi, dilanjutkan sholat subuh, setelah itu tidur sampai siang. Itu dibolehkan apa? Begini, bukan hadis itu. Artinya begini, kalau kita begadang, misalnya kita nasihat anak muda, kalau Anda begadang, ya sampai subuh, jangan begadang kemudian jam 3, kemudian tidur. Kan tidak mungkin, nggak bisa bangun. Orang tidur jam 3, adzan subuh nggak bisa bangun, tidur seperti mayit sudah. Ada bom nggak bangun-bangun. Karena jarak adzan dengan tidurnya dia sangat pendek sekali. Kalau mau begadang, kalau misalnya ada urusan mau begadang sampai subuh, jangan tinggalkan sholat subuh, maksudnya begitu. Setelah subuh kamu tidur begitu. Cuma begini, kalau kita jangan begadang. Ya tidurlah, kemudian nanti jam 3 bangun, itu bagus. Kemudian sholat subuh, sampai sholat subuh jangan tidur lagi. Kan begitu. Karena Nabi juga pernah mengatakan dalam doanya, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku yang pagi-pagi bangun, sholat, bekerja. Itu lebih barokah daripada tidur. Walaupun tidak ada larangan tidur, habis subuh tidak ada larangan. Apalagi yang bekerja shift malam misalnya, wajarlah ngantuk dia tidur, nggak ada masalah. Ya. Yang makruh itu adalah ya tidak apa-apa, tapi Nabi mengatakan begitu. Dia membenci tidur setelah maghrib. Setelah apa? Maghrib. Dan dia membenci kalam ba'dal isya. Kenapa tidur setelah maghrib? Karena setelah itu ada isya. Sayang begitu loh. Nabi nggak suka tidur habis maghrib. Habis maghrib Nabi mungkin zikir atau ke rumah sahabatnya sampai isya baru tidur. Kecuali kata Nabi ada urusan-urusan penting, dia rapat masalah perang dan sebagainya, dia tidak tidur. Maksudnya sampai malam baru pulang. Tapi itu sekali-sekali. Tapi Nabi seringnya ba'dal isya tidur dia. Nanti bangun di tengah
malam. Itu lebih bagus begitu. Tapi kalau dia memang capek tidur pada maghrib ya nggak apa-apa. Tapi nanti jangan lupa sholat apa? Sholat isya begitu. Begitu Pak. Jadi tidak ada larangan sebetulnya. Paling mungkin makruh ya, makruh begitu. Maksudnya di sini adalah bagi orang-orang yang begadang begitu. Karena saya lihat begitu, mereka pulang kita ke masjid, mereka pulang ngantuk berat sudah. Akhirnya tinggalkan sholat apa? Subuh. Ya, hendaklah kalau begadang langsung aja masuk masjid. Masuk masjid, kemudian sholat dan tidur. Begitu. Kalau misalnya menghabiskan weekendnya begitu. Wallahu a'lam. Iya, Pak. Karena kalau sholat subuh tadi itu fakir, gimana? Hah? Fakir katanya. Fakir. Iya, fakir. Atau kalau habis sholat subuh tadi itu fakir. Ya, orang-orang bilang begitu. Ya, memang keberkahan itu ada waktu apa? Sholat subuh. Artinya begini, kalau dia sudah sholat subuh, tidak apa-apa dia tidur. Ya, tidak apa-apa dia tidur. Kecuali kalau nggak sholat subuh. Kalau dia memang ngantuk Pak, karena kalau nggak tidur rusak badan kan, sakit begitu. Yang begadang-begadang atau yang bekerja waktu malam itu, ya dia harus tidur habis subuh. Yang penting dia sholat subuh. Cuma ya kurang sedikit berkahnya begitu. Bukan fakir. Orang Arab kaya-kaya Pak, habis sholat subuh tidur. Tapi mereka sholat menjaga sholat. Ya. Makanya kemarin itu saya baca di Al Jazeera media mereka. Saya heran dengan Indonesia ini. Musliminnya banyak, masya Allah. Kok banyak musibah? Laut di Arab juga banyak laut, banyak ini, tapi nggak ada Pak, musibah. Ya itu yang harus kita catatan. Karena mereka itu Pak, yang saya lihat, mereka jarang berbuat syirik, nggak ada. Akidahnya kuat mereka itu. Sholatnya masya Allah. Walaupun mereka ada maksiat, nggak lupa sholat. Karena muftinya mengatakan kalau nggak sholat kafir. Mereka takut. Walaupun ada maksiat, mereka sholat, nggak pernah meninggalkan sholat. Ya walaupun ada sebagian mereka. Tapi di kita ini begini, susah. Banyak yang meninggalkan sholat. Bahkan banyak yang masih beramal syirik-syirik itu. Banyak. Mengirim sesajen dan sebagainya, mengadakan ruatan, kan begitu. Terutama penduduk yang di sekitar pantai. Ini perlu dakwah memang. Sehingga mendatangkan bala, malapetaka terus. Kalau mereka beriman, insya Allah aman. Ya, alam ini bersahabat. Jadi memang mungkin Pak, orang dulu mengatakan begitu. Kalau sudah orang itu habis subuh tidur, malas biasanya. Malas. Ya. Kalau memang dia sudah tidur malam, habis subuh kenapa tidur lagi? Serunya untuk bekerja, untuk kan begitu. Kecuali memang dia bekerjanya waktu malam. Datangnya jam 5 misalnya, wajar Pak. Mulai jam 7 dia, maka habis subuh dia tidur, tidak ada masalah insya Allah. Yang penting dia sholat subuh. Iya. Tapi Allah kan menyitakan siang dan malam, siang untuk menjaga renanya, malam untuk istirahat. Iya, memang begitu. Lumrahnya begitu. Ya, waja'alna laila libasa, waja'alna nahara ma'asha. Tapi sekarang terbalik. Karena mungkin siang panas, sehingga kehidupan di waktu malam. Di Arab itu begitu, kebalik gitu. Di waktu Isya mereka sehat semuanya. Ya, bahkan belanja main bola itu jam 12 malam itu biasa. Karena waktu siang panas mereka enggak kuat. Ya, jadi kebalik sekarang ini. Sebagaimana Allah SWT berfirman juga, bersumpah, "Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla." Dan demi malam ketika menyelimuti, sehingga seperti sinar matahari diselimuti. Sehingga malam itu memang untuk tidur, untuk istirahat. Kemudian siang untuk bekerja. Tapi banyak orang kebalik memang. Begitu. Tapi lebih enak ngikuti Al-Qur'an, sehat. Kan gitu. Siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Nabi kan begitu. Yang enggak mengikuti Nabi ya sakit-sakitan nanti. Wallahu a'lam. Ya. Enggak Bapak tadi yang tadi tanya. Iya. Sebentar. Masih Ustaz, gimana hukumnya kalau kita memakan hidangan hari raya orang kafir, dan apakah ada dalilnya Mas?
begini, kalau memakan hidangan orang kafir kita sebagai tamu, kalau orang kafir itu ahli kitab itu boleh dimakan karena dasarnya dari Nabi pernah dan sering diundang oleh ahli kitab Yahudi bertamu, Nabi memakan, Nabi baca bismillah makan, ya karena dasar tadi ta'amu ahli kitab halal lakum, ya, dan makanan ahli kitab itu halal bagi kalian. Begitu. Tapi kalau makanan disuguhkan dan kita hadir di situ, ya, misalnya Natalan, kita hadir di situ dikasih makan, tidak boleh kita makan, haram hukumnya. Dan hadirnya kita juga tidak boleh. Tapi kalau kita di rumah dikasih makanan, nah ini berbeda pendapat para ulama. Pendapat yang kuat halal. Selama makanan itu halal, walaupun acaranya untuk itu kita dikasih hadiah, kita makan karena halal itu. Makanannya halal, kecuali makanannya jelas haram, misalnya minuman khamr enggak kita makan. Ada orang berbuat bid'ah khurafat atau apa, tapi makanannya itu halal. Kita enggak ikut acaranya, tapi dikirimi ke rumah. Nasi, Masya Allah, ayam. Kata para ulama, makan enggak ada masalah. Karena kita enggak mengikuti, makanannya jangan disalahkan begitu. Makanya jangan disalahkan. Kita makan tidak apa-apa. Misalnya Boxing Day, saya pernah di Australia. Kalau saya nggak ikut acara mereka, Boxing Day itu setelah acara Natalan, mereka buka boxing itu box, bukan boxing tinju, bukan. Ya, box itu mereka kan ngasih hadiah-hadiah begitu. Orang Muslim pun dikasih hadiah, coklat macamnya, enak-enak makanannya mereka, susu. Karena anak-anak dikasih, tidak apa-apa kita makan. Saya pernah membaca itu dan bertanya, tidak apa-apa kita makan. Karena kita nggak hadir di situ juga. Tiba-tiba di rumah dikasih banyak sudah makanan. Ya, makanan bingkisan-bingkisan, ya kita terima aja. Tapi kan kita tidak mengikuti. Kalau makanan makan aja, begitu Pak. Tapi ketika kita hadir di situ, di samping nggak boleh dan makan makanan itu nggak boleh. Makanya di situ tidak boleh. Tapi kita kan dikasih di rumah. Begitu. Wallahu a'lam. Iya. Ya dinasihati terus dengan cara bijak. Kita hanya bisa menyampaikan. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampaikan aja terus dengan cara-cara baik. Enggak usah terlalu keras. Nanti khawatir memutus silaturahim. Ya, yang bijak mungkin enggak tahun depan akan suatu hari akan sadar. Ya, insyaallah. Kasih sambil doakan hidayah. Tapi enggak usah terlalu keras kenceng, enggak usah. Ya, percuma belum kasih hidayah. Ya, akhirnya ribut akhirnya. Nah, itu yang dikhawatirkan begitu. Ya, urusannya dia nanti sudah diingatkan, tidak mau. Ya sudah. Mudah-mudahan dikasih hidayah gitu aja. Iya. Demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.